sampai ke Cirebon contohnya. Itu jauh sekali. Tetapi tatkala kita tidak mendapatkan di Pekanbaru itu ilmu, adanya cuma di Cirebon, kita wajib untuk belajar ke sana. Kenapa kok dikatakan Cina waktu itu oleh Nabi? Utlubul ilma walau bisin. Karena Cina, kata Imam Haddad, itu adalah suatu tempat yang jauh, kemudian iklimnya, udaranya itu betul-betul sangat dingin sekali waktu itu. Sehingga dalam keadaan jauh, kemudian cuaca udara yang ekstrim seperti itu, kita wajib mencari ilmu. Tetapi yang menjadi alangkah sayangnya ini, kita sudah dekat dengan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, malas cari ilmu. Ini problem. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat. Kita menganggap sholat kita selama ini, contohnya ini, kita anggap semua sholat kita ini sah, kita anggap pahalanya ada. Ternyata gara-gara kita beribadah tidak dengan ilmu, pahalanya tidak dapat sama sekali. Sampai diceritakan oleh para ulama kita, ada seorang itu sholatnya 40 tahun tidak diterima oleh Allah, tidak sah sholatnya 40 tahun. Lalu bagaimana nasib orang tersebut? Diqadha 40 tahun sholatnya. Apa sebabnya? Karena setiap dia berwudu, yang namanya membasuh kepala dianggap sunnah, bukan termasuk rukun-rukunnya wudu. Sehingga setiap berwudu, itu kepala tidak pernah dibasuh selama 40 tahun. Lalu bagaimana nasib orang ini? Qadha sholatnya sampai 40 tahun. Ini karena tentang masalah ilmu agama. Maka belajar ilmu agama betul-betul penting. Lebih penting daripada kita mencari dunia. Kalau kita mencari dunia semangat, cari ilmu agama harus lebih semangat. Minimal, kalau kita itu mencari dunia setiap hari, minimal seminggu sekali harus bisa hadir majelis taklim. Paksakan kita punya diri. Di malam hari mungkin kita kerja dari pagi sampai sore. Di malam hari paksakan hadir untuk mencari ilmu agama. Karena setiap kehidupan kita tidak lepas dari ilmu agama. Siapapun kita. Kita orang biasa, orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat. Semuanya tidak lepas dari ilmu agama, siapapun kita. Tetapi kalau orang ini sudah meremehkan belajar ilmu agama, tunggu, di dunia dia akan menjadi orang sengsara, apalagi di akhirat. Maka naudzubillah min dalik, jangan sampai kita mencari dunia lebih semangat, tetapi mencari ilmu agama kita tidak semangat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencari ilmu agama ada beberapa adab, sopan santun yang harus kita perhatikan. Di antaranya, kalau kita ingin belajar ilmu agama harus pasang niat yang baik. Belajar ilmu agama, pasang niat yang baik. Saya belajar ilmu agama niatnya untuk apa sekarang ini? Saya belajar ilmu agama satu, untuk menghilangkan kebodohan saya. Saya belajar ilmu agama agar saya bisa beribadah dengan benar. Saya belajar ilmu agama agar saya bisa ngajari istri, keluarga, anak saya yang ada di rumah. Saya belajar ilmu agama, saya ingin sebarkan ke seluruh orang yang saya ketahui dan saya kenal dia ataupun tidak. Ini adab-adab yang harus kita lakukan. Kenapa? Kok adab ini digalakan? Sangat dianjurkan masalah niat. Karena ternyata dengan kita berniat yang baik dalam satu pekerjaan, Allah akan memberikan aunah. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut untuk memahami dari apa yang dia pelajari. Tetapi kadang-kadang kita ini jarang belajar ilmu agama, datang saja. Ya alhamdulillah. Tapi mulai sekarang, setiap kita belajar ilmu agama, niatkan untuk apa saya belajar ilmu agama. Karena ada sebagian orang hadir majelis taklim, niatnya busuk, niatnya jelek, pengen ngetes, pengen uji, pengen melihat kadar keilmuan ustadz kiai ulama tersebut seberapa. Ini adalah niat-niat yang busuk seperti ini. Datangnya tidak dapat pahala, mungkin juga dapat dosa karena memiliki daripada sikap yang tidak baik itu. Nah, maka di sini penting bagi kita untuk selalu meletakkan niat-niat yang baik. Bahkan kita sangat dianjurkan, kita sangat digalakan setiap berbuat amal apapun dibarengi dengan yang namanya niat. Khususnya kita punya kebiasaan mandi. Kita kan setiap hari mandi ya. Ada yang nggak mandi di sini? Ada ya? Nggak ada ya? Kita setiap hari mandi. Mandi itu ibadah atau kebiasaan? Mandi itu kebiasaan. Tetapi tatkala mandi itu dibarengi dengan niat, maka mandi yang tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Inilah yang dinamakan an-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Mandi itu kebiasaan, tetapi tatkala kita mandi niat, ya Allah saya mandi biar bekerjanya segar, biar orang dekat saya tidak menutup hidungnya. Ini adalah kebiasaan, tetapi dibarengi dengan niat, maka kebiasaan tersebut menjadi ibadah.
Nah, yang ibu-ibu kalau di cermin nyisir. Nyisir itu suatu kebiasaan. Tetapi tatkala nyisir itu diniatkan untuk ibadah, biar ntar suami datang lihat rambut rapi senang, biar ntar anak pun senang. Itu ibadah. Tadinya kebiasaan berubah menjadi ibadah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan juga, ada orang melakukan pekerjaan akhirat karena tidak memasang niat tidak dapat pahala. Awas hati-hati. Gambarnya akhirat kata Nabi, tapi nggak dapat pahala karena niatnya dunia. Contoh, hadir majelis taklim. Niat hadir majelis taklim karena sebentar lagi ada pemilihan presiden contohnya, atau pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati, camat, siapa, RT, RW semuanya lah. Datang. Gambarnya akhirat itu bentuknya. Hadir majelis taklim kebaikan. Tetapi tatkala niatnya mencari dunia tidak dapat pahala sama sekali. Tapi Nabi sabdakan juga, ada orang melakukan pekerjaan dunia, ibu-ibu nyapu depan rumah, itu suatu pekerjaan biasa. Bapak-bapak contohnya apalagi, memungut sampah depan rumah, itu biasa. Tetapi tatkala itu dijadikan suatu ibadah dibarengi dengan niat, maka itu pekerjaan dunia akan berubah menjadi akhirat. Maka daripada itu para ulama kita menganjurkan, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, berniatlah yang banyak dalam aktivitas tersebut, karena Allah akan memberikan pahala tergantung niat yang kita tanamkan dalam pekerjaan tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Pahala Allah berikan tergantung niat kita. Kalau kita niatnya baik, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Bahkan mungkin kita belum melakukan pekerjaan tersebut, tapi sudah niat. Tapi niatnya mantap ini mau melakukannya. Pengen hadir majelis taklim siang ini. Sudah siap-siap bekerja, niat, ya Allah ntar ada majelis taklim, saya niat datang ntar habis zuhur. Ternyata waktu masuk sholat duhur selesai sakit perut atau kepalanya pusing, sehingga tidak bisa hadir. Menjadikan udzur, ini oleh Allah dicatat pahala karena dia sudah berniat. Ini luar biasa. Ini keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil dan lakukanlah. Setiap kita mau melakukan, mikir dulu, niat baik apa yang saya tanamkan di dalam saya melakukan ini. Walaupun kita kerja, nah, di kiri kanan kita ini kan pekerjaan banyak ini. Waktu kita mau kerja, niat apa yang saya lakukan dengan pekerjaan saya ini agar saya mendapatkan pahala. Perbanyak niat. Pekerjaannya 1, kalau niatnya 10, Allah beri 10. Ini sudah keutamaan untuk umat Nabi Muhammad, maka lakukanlah. Jadi kalau bisa setelah majelis ini selesai, setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, maka berhenti sejenak, pikirkan niat apa yang saya lakukan. Nah, contohnya lagi apa? Nah, saya lihat ada Pak Polisi ini. Nah, Pak Polisi ini setiap hari ini mengatur lalu lintas, itu kebiasaannya. Tetapi tatkala Pak Polisi mau ngatur lalu lintas, mikir, saya mau apa niatnya? Agar tidak ada tabrakan, agar orang itu tidak ada yang ribut. Kadang-kadang kan lampu lalu lintas mati, akhirnya orang saling seruduk menyeruduk, ya, saling cepat-cepatan itu. Polisi kemudian berniat seperti itu. Maka sebanyak apapun niat yang kita tanamkan dalam satu ibadah, sebanyak itu Allah berikan pahalanya. Ini sudah keutamaan. Maka jangan tinggalkan. Tapi berapa banyak di antara kita ninggalin ini. Padahal sepele ini. Niat itu tidak butuh tenaga, tidak butuh keluar uang. Cuma niat saja, cuma begitu susahnya. Kenapa? Karena setan tidak bakal terima. Kalau kita dapat pahala banyak, setan tidak mau. Sehingga diganggu oleh setan. Mau kerja, sudah langsung bekerja, nggak usah pakai niat. Maka daripada itu, niatkan kita hadir di majelis taklim ini, berapa niat, sebesar niat itu, sebanyak niat itu Allah akan berikan pahala kepada kita. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini ingin sedikit membahas tentang pentingnya belajar ilmu agama. Tadi saya singgung di awal, jangan sampai kita ibadah ternyata di akhirat pahalanya nggak dapat. Bayangkan capek-capek kita sholat, capek-capek kita haji, umroh, sedekah, puasa, ternyata di akhirat nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena waktu itu kita salah tatkala ingin beribadah, tidak sesuai tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah kita, aktivitas kita, kehidupan kita penuh dengan ilmu agama, enak hidupnya, betul-betul nyaman sekali. Saya ambil contoh kejadian-kejadian yang saya alami sendiri. Orang-orang bertanya kepada saya, seorang anak
yang dia itu dihadapkan dengan orang tua yang tidak baik. Ada waktu itu saya ngisi acara di rumah sakit. Setelah selesai, ada kakak beradik perempuan dua ini datang kepada saya. Habib, saya mau nanya tadi di majelis taklim dah enak Habib. Saya mau tanya sekarang Habib, silakan. Gini Habib, saya ini Ustadz punya orang tua. Saya punya ibu. Ayah saya sudah meninggal dunia. Saya punya ibu. Saya ini berusaha baik. Lisan saya jaga tidak menyakiti ibu saya. Perbuatan saya tidak menyakiti hatinya. Sikap saya ingin selalu menyenangkan daripada kehidupan saya punya ibu. Tapi seakan-akan kebaikan saya tidak pernah dianggap. Saya berbuat baik tidak pernah dianggap sama sekali. Tapi saya punya kakak yang tidak peduli sama ibu saya, tapi selalu dibela dan dijadikan anak yang paling teladan. Bahkan saya selalu dikatakan tiru kakakmu itu. Padahal saya sebagai anak tidak melihat kebaikan sama sekali dari apa yang dilakukan oleh kakak saya itu. Dan kebaikan saya tidak pernah dipandang. Apa yang harus saya lakukan Habib? Nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Nah, ini kadang-kadang kalau nggak punya ilmu agama, kita akan kotor kita punya hati. Ini ibu kok salah ini. Harusnya saya yang dihormati. Kenapa kakak saya? Atau kadang-kadang kita tidak berbakti kepadanya. Sudahlah, nggak usah berbakti, capek-capek berbuat baik, nggak dipandang lagi sama saya punya ibu. Ini kalau orang tidak punya ilmu agama. Kalau orang punya ilmu agama tidak seperti itu. Maka waktu itu tanya Habib, solusinya gimana Ustadz? Baik, orang berbakti sama orang tua itu ada dua model, ada dua bentuk. Satu, berbakti kepada orang tua karena balas jasa. Yang kedua, berbakti kepada orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Yang pertama, bedanya orang yang berbakti kepada orang tua balas jasa. Kalau orang tuanya tidak berbuat baik, dia tidak akan berbuat baik. Contohnya, ada seorang naudzubillah min dzalik, seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian anaknya ditaruh di panti asuhan sampai dewasa, sampai besar. Kemudian setelah itu si anak ini berjaya. Si anak ini punya penghasilan uang, punya titel, punya semuanya lah, mobil, rumah, kemudian harta semuanya dia punya. Sampai suatu saat si ibu itu datang, berkata, wahai anakku, kamu ini adalah anakku. Ini buktinya. Setelah itu apa yang dikatakan si anak? Dengan enteng dia katakan, mana ibu waktu dulu saya masih kecil? Kenapa ibu taruh saya di panti asuhan? Kenapa ini anak berbicara seperti itu kepada ibunya? Karena ini anak berbakti kepada orang tua karena balas jasa. Ibunya tidak punya jasa sama sekali. Lalu buat apa saya berbuat baik kepadamu? Tapi kalau orang berbakti kepada orang tua karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan gitu. Waktu si ibu datang, maka si ibu langsung dipeluk, wahai ibuku, sungguh dari dulu aku menanti dan merindukan dirimu. Sekarang kau sudah datang dan surgaku sudah terbuka di depan mataku. Silakan ibu. Kenapa kok orang ini mengucapkan seperti itu, anak tersebut? Karena dia tahu berbakti kepada orang tua itu perintah Allah. Jadi kalau sudah berbakti kepada orang tua, tidak peduli baik orang tua saya baik kepada saya atau jelek kepada saya, jahat atau tidak. Yang penting Allah perintahkan saya berbakti, ya berbakti. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan kepada orang tua. Apalagi berani menyebut namanya, bahkan sekarang menghinanya, bahkan naudzubillah min dzalik, dipukul oleh orang tua. Bahkan sampai ada yang dibunuh. Inilah kalau orang nggak punya ilmu agama, pendek pikirannya. Kemudian seorang suami lagi. Penting, pokoknya ilmu agama kepada siapapun penting sekali. Seorang suami, sering juga. Ada beberapa saat datang ke rumah saya di Cirebon waktu itu. Suaminya, istrinya, orang tuanya, mertuanya, anaknya. Datang, Habib, Ustadz, saya ini punya problem. Silakan duduk dia. Saya bingung juga, datangnya rombongan ini. Sehingga waktu didudukan masalahnya apa? Ustadz, saya ini tidak sengaja Ustadz, karena dalam keadaan marah waktu itu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Sehingga waktu itu saya ucapkan talak cerai kepada istri saya 3 sekaligus tanpa pakai jeda. Langsung saya ucapkan talak 3 kepada saya punya istri. Kira-kira sekarang nasib saya gimana Ustadz? Kira-kira bisa rujuk lagi enggak Ustadz? Nah, saya jawab, kalau seandainya pakai jeda, ada tolak 1, kemudian tolak lagi sampai 3. Nah, maka kalau sudah seperti itu, bisa digunakan dengan akad baru lagi. Nikah lagi, dibuat akad baru.
dengan istri kita tersebut. Tapi kalau sudah tolak 3 sekaligus, tidak bisa kembali lagi kecuali harus pakai muhalil. Apa itu muhalil, Ustaz? Muhalil itu istri kamu harus menikah dengan laki-laki yang lain. Syaratnya harus berkumpul, berjima dulu. Setelah berkumpul berjima, kalau diceraikan, baru kamu boleh nikah lagi dengan istrimu. Kok syaratnya susah sekali, Ustaz? Masa istri saya harus nikah dengan orang lain, kemudian setelah menikah, kemudian dikumpuli lagi, kemudian setelah itu kalau dicerai, baru dia boleh menjadi istri saya lagi. Itu syariat, biar kamu gak sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Ustaz, kan saya gak tahu. Kenapa tidak belajar ilmu agama semenjak dulu? Kenapa sebelum nikah tidak belajar tentang babun nikah? Mau nikah tapi gak belajar bab nikah. Yang belum nikah, yang belum nikah, yang anak-anak yang apa ini, SMP ya. Yang SMP gak usah mikirin nikah, belajar dulu yang rajin. Ini yang pemuda-pemudi nih, yang mau nikah. Kalau mau nikah pikirin dulu. Mau nikah, pelajari bab nikah. Saya nggak mau nikah kecuali saya paham masalah nikah. Itu bagus. Kalau kita mau haji umroh, ada manasiknya. Nikah juga sebetulnya harus ada itu. Artinya ulama-ulama Pekanbaru mikir tuh ada manasik nikah atau diklat nikah. Gitu. Biar orang nikah tuh nggak asal sebut aja. Karena 3 perkara yang akan jatuh sengaja atau tidak sengaja: menikah, menceraikan, dan juga memperdekakan budak. Itu jatuh sengaja atau tidak. Harus ada seperti ini. Kalau manasik haji umroh aja ada, manasik nikah harusnya ada. Diklatlah nikah ntar dibuat. Ya paling tidak kalau nikah ngadakan acara tasyakuran, panggil ustadz buat ngisi acaranya untuk menerangkan tentang menggapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jangan malah menyewa panggung besar, perempuan buka aurat suruh goyang-goyang di panggungnya. Tapi panggil seorang ustadz, terangkan, ustadz tolong berikan nasihat kepada kami dengan tausiah tanggal ini, hari ini, tempatnya di sini Ustaz. Ntar kami akan datang sama Ustaz, kami akan jemput. Biar apa? Biar nikah itu betul-betul ada ilmunya. Yang kayak gini nih banyak, bukan 1 2. Penyesalan kayak gini banyak. Satu sebabnya tidak belajar ilmu agama. Kita ini ingat kiai, ingat ustadz ulama kalau sudah kepepet. Paling tidak tuh kita datang ke ustadz kiai itu 2 keadaan ini paling tidak ini. 1, kalau kita mau nikah tapi nggak laku-laku, sudah nyoba ngelamar ini nggak terima, ngelamar ini nggak cocok mukanya, ngelamar ini bukan kitanya yang nggak cocok sama perempuannya, kita ini yang nggak cocok perempuan sama mukanya kita ini. Nyoba sana nggak diterima-terima, baru datang ustadz, kiai, ulama doakan saya ya, biar saya mudah-mudahan cepat nikah. Itu pertama. Kedua, kalau kita punya pekerjaan tapi nggak gol-gol, punya sawah, suka kena nggak berhasil daripada panennya, atau jualan toko nggak laku-laku tapi toko sebelahnya laku, baru ingat sama ustadz, datang ustadz minta air doa, ustadz doakan ya biar saya tokonya laris. Apakah seperti itu kita ingat sama ustadz kiai ulama? Harus belajar terus. Kita punya ustadz kiai ulama itu banyak punya rutinan mingguan, bulanan, datang di sana. Karena setiap harinya kita tidak lepas daripada masalah, dan setiap masalah itu pasti ada solusinya dalam Islam. Tinggal kita mau belajar enggak. Kenapa saya katakan seperti ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mensabdakan dalam hadisnya, aku tidak tinggalkan agama Islam kecuali sudah jelas semuanya. Jelas. Sebagaimana orang mengukir di atas batu. Jelas sekali. Enggak ada yang remang-remang. Ini lampu nyala, mati, kemudian nyala lagi, antara nyala sama mati, itu namanya remang-remang. Tapi kalau agama Islam tidak ada yang remang-remang, abu-abu nggak jelas, tidak ada. Semuanya jelas, tidak ada yang tidak jelas. Itu kalau kita belajar dengan para ustadz, para kiai, para ulama, datang kepadanya, nuntut ilmu, sehingga setiap kita punya masalah akan terselesaikan. Tapi alangkah baiknya lagi kalau kita bisa hadir rutinannya, mingguannya, bulanannya, karena setiap saatnya kita tidak akan terlepas daripada masalah. Dan sebaik-baiknya permasalahan itu yang diselesaikan dengan solusi mengikuti panduan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara pentingnya ilmu agama baru-baru ini. Tidak sampai sebulan. Minggu-minggu ini. Kita ini dihebohkan dengan bukan. Kemudian dia berhijrah. Dia tutup auratnya.
Kemudian dia menjadi seorang perempuan yang menutup auratnya. Tiba-tiba beberapa saat yang lalu, ini perempuan tiba-tiba melepas hijabnya. Sebetulnya itu tidak menjadi suatu permasalahan yang besar, khususnya di alil ilim. Para ulama tidak begitu mempermasalahkan. Tetapi yang menjadi permasalahan ini, karena perempuan ini membawa-bawa nama agama. Ini jadi problem. Dia mengatakan bahwasanya mungkin yang di luar mendapatkan sesuatu yang saya tidak dapatkan, tapi yang di luar pun tidak mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan. Ini luar biasa. Dia mengatakan lagi bahwasanya orang beragama itu harusnya hatinya tenang, tapi kok saya terancam beragama ini. Ini luar biasa ini. Jadi dia seakan-akan menggunakan agama itu sesuai akal pikirannya sendiri. Tidak seperti itu. Kita boleh berbicara di bidang masing-masing, tapi kalau bidang agama jangan asal-asalan. Setiap yang kita ucapkan itu ada tanggung jawabnya di dunia, apalagi di akhirat. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak satu ucapan pun yang kita ucapkan kecuali ada raqib atid yang nyatet itu. Yang diucapkan Nabi Muhammad semuanya wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada panduan Allah. Tapi kita apa? Nah, kita kadang-kadang nih ngelihat ada satu ayat, satu hadis, kita tafsiri, kita ta'wili seenak sini. Tidak seperti itu. Nah, ini perempuan seperti itu. Sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa. Saya pakai jilbab ini ataupun tidak ada masalah kok. Saya pakai jilbab, enggak pakai jilbab tidak ada masalah. Luar biasa ucapan-ucapannya ini. Kenapa? Intinya kok ucapan-ucapan seperti ini kok terucap daripada perempuan ini? Apa sebabnya? Karena tidak punya ilmu agama, berbicara di bidang agama. Kita punya negara ini, Indonesia khususnya ini. Kenapa Indonesia kok rusaknya luar biasa kayak gini? Karena banyak orang yang tidak paham masalah ilmu agama berbicara di bidang agama. Oh banyak. Islam dibentur-benturkan antara Islam dengan Islam. Kenapa? Karena banyak di dalamnya orang nggak paham ilmu agama berbicara di bidang agama. Kalau nggak tahu katakan nggak tahu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, tanya sama yang tahu, nggak usah sok tahu. Kita ditanya orang, kamu beribadah seperti ini, mana dalilnya? Kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Tanyakan saja sama ustadz kiai ulama, selesai. Gampang, tapi kadang-kadang kita ini sok tahu, oh kayak gini. Nggak usah. Ini jadi problem. Dan saya ingatkan sekali lagi, kenapa saya sambungan ke sini? Karena ini sangat luar biasa. Dampaknya khususnya kepada muslimah-muslimah ini sangat luar biasa. Kalau ada yang mencontoh seperti ini gimana? Yang penting hatinya. Walaupun saya tidak pakai kerudung, yang penting hati saya bersih. Kok luar biasa? Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan perempuan yang pakai kerudung itu hatinya nggak bersih. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah hatinya nggak bersih. Istri Nabi Muhammad hatinya nggak bersih. Nggak seperti itu. Tapi apa? Berjilbab, nutup aurat itu hukumnya wajib atas setiap seorang perempuan muslimah. Wajib. Siapapun dia. Seorang perempuan muslimah, maka dia wajib menutup auratnya. Dan ini perintah dari Allah. Arti Islam itu apa? Al-hiddu bima ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu artinya tunduk, pasrah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintahkan perempuan tutup aurat semuanya tanpa terkecuali. Walaupun dia anaknya kiai, anaknya ulama, tutup auratmu. Anaknya Habib, tutup auratmu. Ini perintah Allah. Maka tatkala itu kita tutup. Nah, kemudian setelah itu dipelintir lagi oleh sebagian orang ini. Ya ini. Makanya kalau kita tidak belajar ilmu agama, luar biasa kita punya agama. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, agama kita pasti akan terancam. Tidak hari ini, besok, tidak besok, minggu depan, bulan depan, pasti ada saatnya akan terancam. Kemudian dipelintir dengan ucapan apa? Tentang masalah jilbab ini. Bahwasanya yang namanya jilbab itu adalah suatu tolak ukur orang itu baik ataupun tidak. Dipelintir sama dia. Jilbab itu bukan tolak ukur, tapi jilbab itu adalah kewajiban setiap seorang perempuan muslimah, wajib menutup. Adapun orang berjilbab tidak menjadi tolak ukur, dia baik ataupun tidak. Memang kadang-kadang ada orang tutup auratnya nggak bisa jaga mulutnya, orang tutup auratnya mencuri, iya ada, tapi tidak menjadi tolak ukur. Kalau pakai jilbab tuh orangnya itu baik, tidak ada yang tidak baik.
Tapi menutup aurat itu hukumnya wajib atas setiap seorang perempuan muslimah. Jadi bukan menjadi tolak ukur. Ada sebagian dipelintir menjadi tolak ukur seorang baik ataupun tidak daripada jilbabnya. Itu buktinya ada orang pakai jilbab tapi dia maksiat. Lebih baik saya nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat tapi hati saya bersih. Saya nggak mengambil hak yang bukan haknya. Ini kan luar biasa kayak gini. Karena sekarang kita ini perangnya ini bukan perang pakai senjata lagi. Kalau perang pakai senjata, kita bisa lihat mana lawan, mana musuh. Mana lawan, mana teman. Kita bisa lihat. Tapi sekarang perangnya ini dengan pemikiran. Ada yang mengatakan lagi, perempuan itu nutup aurat itu bukan satu kewajiban. Karena itu yang diwajibkan hanya untuk istri-istri Nabi. Oh, luar biasa. Di dalam fikih-fikih manapun ya pasti perempuan itu disuruh nutup auratnya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Agar kita tidak menjadi orang yang tersesatkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita mulai istiqomahkan hadir majelis taklim agar kita punya agama, kita punya iman, kita punya akidah terselamatkan, maka belajarlah selalu dengan ilmu agama. Kemudian saya ingatkan yang terakhir, belajar ilmu agama itu penting mencari seorang guru. Belajar ilmu agama itu penting. Tetapi ada yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Memilih guru. Jangan asal-asalan. Ada sebagian orang saya pernah dengar waktu itu di salah satu tempat. Saya tidak sebutkan tempatnya. Saya ngambil yang baiknya saja Ustadz. Walaupun orangnya beda pemahaman sama saya, yang baiknya saja saya ambil. Oh, ini luar biasa ini. Ada saya pernah dengar ini. Tidak di tempat ini, ada di tempat di luar sana. Saya ambil baiknya aja Ustadz. Yang jeleknya saya tidak bakal. Tidak berapa lama ngikut dia sama pemahamannya orang itu. Makanya tidak usah heran kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mensabda almar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya tergantung temannya. Agama tergantung temannya. Apalagi cuma karakternya, sifatnya, omongannya. Coba kalau tidak percaya. Ada orang hobinya nongkrong. Kita nggak hobi nongkrong. Coba kumpul sama dia satu hari aja nongkrong terus. Besok jadi ahli nongkrong. Coba lihat. Tapi kita ini hobinya nongkrong. Satu hari kita kumpul sama ustadz, sama kiai, sama para ulama. Setiap hari kumpul. Satu hari aja kumpul dikasih wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Nggak jadi hobi nongkrong. Jadinya hobi duduk sama ustadz, sama kiai, sama ulama. Apalagi ini kata Nabi, agamamu kata Nabi. Tergantung temanmu. Artinya teman tuh betul-betul berdampak. Maka yang terjadi kepada perempuan ini, sebelum dia copot, dia itu jalan-jalan, muter, ketemu beberapa orang, pulang, ternyata berubah setelah itu. Ini teman saja mempengaruhi, apalagi ustadz, apalagi kiai ulama salah. Maka ada yang bertanya kemarin itu, Ustadz bagaimana cara memilih ustadz kiai ulama yang benar? Kan sekarang ustadz ulama banyak banget. Waktu itu juga ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya tahu Al-Quran itu sama saja Ustadz. Dari pertama kali diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad sampai detik ini. Tapi kenapa kok seakan-akan ini sekarang ini banyak perbedaan Al-Quran? Padahal yang saya yakini Al-Quran itu sama. Saya jawab ada dua kemungkinan. Satu, karena kita tidak paham masalah ilmu agama. Sehingga akhirnya seakan-akan ada perbedaan. Padahal itu hanya perbedaan furu'iyah saja. Perbedaan yang diperbolehkan dalam agama. Bukan masalah usul. Bukan sesuatu yang tidak boleh ada beda. Yang kedua, karena memang ustadznya ini yang beda-beda. Ingat, kata Nabi Muhammad, orang yang paling banyak masuk neraka itu orang yang sering warin fatwa. Hati-hati. Gampang mengeluarkan tentang suatu hukum. Hati-hati. Artinya hukum ini apa di sini? Hukumnya seenaknya dia. Yang enak diambil, yang nggak enak dibuang. Ini bahaya yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin belajar ilmu agama, kita harus tahu 3 kriteria ini kepada ustadz tersebut. Satu, kita harus tahu mondoknya ustadz itu di mana. Karena dengan kita lihat belajarnya di mana, kita bisa melihat paling tidak ini orang ini seperti apa. Kedua, kita harus tahu ustadznya dia siapa. Kiai, mata rantainya itu kemana nyambungnya itu. Itu kita harus tahu. Ketiga, akidahnya seperti apa. Yang diajarkan itu seperti apa. Maka di sini kita harus tahu. Bagaimana cara tahu akidahnya? Hadir pengajiannya. Kalau ternyata kajiannya berbeda dengan ustadz kiai ulama kita yang biasa kita dengar, tinggalkan. Jangan coba-coba hadir.
Kata Imam Ghazali, jangan kau letakkan telingamu di majelis-majelis mereka. Ini Imam Ghazali yang lebih alim, lebih wara, lebih zuhud, lebih berakhlak daripada kita. Menyuruh kita tinggalkan. Jangan kita ngentengin. Ustadz, yang baiknya saja saya ambil, yang jeleknya saya tinggalkan. Kok Anda seperti lebih hebat dari Imam Ghazali? Tinggalkan, kata Imam Ghazali. Khususnya yang sering kadang-kadang kalau tanya ilmu agama sama Syekh Google. Pernah dengar Syekh Google? Hah? Sampai dijuluki Syekh dia itu. Saking hebatnya. Ditanya pasti jawab. Tahu Google? Hah? Ditanya apa aja jawab. Ditanya jam 1 malam jawab dia. Jam 2 malam jawab. Kita punya ustadz, kita punya kiai ulama. Jam 12, jam 1, jam 2 tidur. Ntar jam 3 baru bangun. Ada istirahatnya intinya. Tapi ini yang namanya Syekh Google nggak pakai istirahat itu. Ditanya jam berapa saja jawab itu. Asalkan ada kuotanya. Kalau kuotanya tidak ada, ya sama aja, tidak bakal dijawab juga. Jangan bertanya sama Syekh Google. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang nge-share di situ. Ini kenapa kita dilarang. Maka kalau bertanya masalah agama, tanya sama ustadznya langsung. Kiai ulama kita, dan ingat jangan salah milih ustadz. Jangan salah milih kiai. Kalau sudah milih ustadz, kiai ulamanya salah, pasti ibadahnya salah semua sudah. Kalau sudah ada ustadz ngajari kita untuk membenci dengan sama kita, hati-hati. Kalau ada ustadz sudah ngajari kita untuk memprovokasi, hati-hati. Tanyakan langsung ustadz itu sama kiai ulama kita agar kita tidak menjadi orang yang rusak tanpa kita sadari. Baik para hadirin hadirat sini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan tentang pentingnya belajar ilmu agama kepada siapapun juga. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Zat? Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, saya tutup langsung dengan doa. Sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala untuk kita, dan mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini menjadikan kita makin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang makin tahu kewajiban kita kepada Allah dan mengetahui segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, kami mengharap daripada rahmat-Mu ya Allah. Maka jangan Kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, kami merindukan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Maka jangan Kau keluarkan kami dari masjid ini melainkan Kau berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, kami mengaku kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Maka jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini melainkan dosa-dosa kami semua Engkau ampuni ya Allah. Khususnya dosa kepada orang tua kami ya Allah. Berapa banyak kami sebagai anak sering menyakiti orang tua kami, baik dengan lidah kami, ucapan kami, perbuatan kami, sikap kami ya Allah. Tapi jangan Kau jadikan kami maling kundang di zaman ini ya Allah. Orang yang ucapannya, perbuatan, sikapnya selalu menyakiti orang tuanya, khususnya ya Allah setelah kami menikah, kami berpisah dengan orang tua kami, kemudian kami lupa dengan orang tua kami, bahkan kami tidak pernah menjenguk. Bahkan orang tua kami meminta kami sesaat untuk ke rumahnya, kami tidak mau dan tidak peduli dengannya ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang seperti ini ya Allah. Cukup maling kundang sebagai contoh kami. Jangan sampai kami menjadi maling kundang di zaman ini ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami Uwais Al-Qarani di zaman ini ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang selalu menyenangkan hati orang tuanya. Dan juga kami mohon kepada-Mu ya Allah, istiqomahkan kami untuk hadir majelis taklim ya Allah. Istiqomahkan kami untuk dekat dengan para ulama ya Allah. Istiqomahkan kami untuk selalu menggali ilmu agama kepada ulama pewaris kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada belajar dengan seorang ustadz kiai ulama yang berbeda faham dengan kami ya Allah. Tetapi kami mohon ya Allah, kalau ada ustadz kami, kiai dan ulama kami yang saat ini berbeda paham dengan kami ya Allah, Antal Muhdi, Engkau yang memberikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Anta Mukallibul Qulub, Engkau yang membolak-balikan hati mereka ya Allah. Anta Muharrikul Qulub, Engkau yang menggerakkan hati mereka ya Allah. Maka gerakan, berikan taufik, hidayah dan petunjuk-Mu kepada mereka ya Allah. Kalau dulu ada Umar bin Khattab yang setiap saatnya membawa pedang, kalau ditanya apa yang kau inginkan Umar bin Khattab, aku ingin memenggal kepalanya Muhammad.
Umar bin Khattab bisa Engkau berikan hidayah ya Allah, maka tidak menjadi suatu kemungkinan kepada ustaz kiai ulama kami yang saat ini berbeda paham dengan kami, atau keluarga kami, teman kami, sahabat kami yang saat ini berbeda paham kepada kami ya Allah, maka berikan petunjuk kepada mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kekasihmu Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, maka jangan Kau jadikan sebab berbeda paham itu akhirnya sampai mereka meninggal dunia belum kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah ya Allah. Antal muhdi ya Allah, Engkau sang pemberi petunjuk kepada mereka ya Allah, maka berikan petunjuk kepada mereka, keluarga kami, sanak famili kami semuanya ya Allah. Jangan sampai gara-gara ini kami putus silaturahmi dengan mereka ya Allah. Berapa banyak di antara kami gara-gara masalah yang satu ini akhirnya kami memiliki gap, kami memiliki daripada pembatas kepada mereka ya Allah. Tapi berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini kami memiliki doa, hajat yang banyak kali ya Allah. Engkau Maha tahu dengan kebutuhan kami, Engkau Maha tahu dengan hajat kami, maka jangan Kau keluarkan dari kami dari tempat ini ya Allah, melainkan hajat-hajat kami semuanya Engkau kabulkan ya Allah, tanpa terkecuali dari antara kami ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan berkah. Kalau di antara kami yang saat ini rezekinya haram ya Allah, rezekinya masih di